bertemu lagi bersama Miss Vika. Ya, hari ini kita sudah tema 7 loh. Tema 7, subtema 1, muatan pelajaran SBDP dan PPKN. Simak baik-baik ya. Untuk materi SBDP, kita sudah mempelajari ini di tema lalu, yaitu tentang menyanyi sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Masih ingat ya? Baik, untuk mengawalinya, yuk kita dengarkan video berikut ini. Menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai sehingga tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan bunyi tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ayo ingat kembali nada dalam notasi angka. Simaklah notasi angka berikut. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 do. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tempo cepat, allegro, tempo sedang, moderato, tempo lambat, largo, dan hikmat, maestoso. Menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah. Memperkenalkan kepada kalian salah satu lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur yang berjudul Anak Kambing Saya. Ada yang sudah pernah dengar? Ya, lagu Anak Kambing Saya ini bertempo lagu allegro. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bersama-sama dengan Miss. Oke? 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing Tuhan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Oke, sekarang Miss Vika mau memperkenalkan kalian kepada salah satu lagu daerah dari Kalimantan Tengah yang berjudul Isan Mulang. Mamut menteng ude utusku, isen buang jada penyaku. Katang yuk katang sewu sari, tandak eta tute. Opa hari kawan balinga, mina mama bagas tabela. Tanjung biar himbing lenge, pas biar itahan dia.
sudah memberikan contoh 2 lagu daerah yang Miss Vika mainkan tadi. Nah, sekarang kalian coba cari lagu daerah dari daerah kalian masing-masing. Kalian cari tahu dari Google atau bisa tanya orang tua kalian. Oke? Ya, tadi kalian sudah mempelajari tentang lagu-lagu daerah, bagaimana menyanyikannya dengan tepat sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sekarang Miss mau tanya, bagaimana jika di dunia ini hanya ada satu warna? Kan membosankan kan? Nah, begitu juga jika di dunia ini atau di Indonesia saja hanya ada satu suku, satu bahasa, satu lagu daerah, satu tarian tradisional, maka akan sangat membosankan. Makanya kita harus sangat bersyukur tinggal di Indonesia yang penuh dengan keragaman suku, budaya, keragaman agama, apalagi tarian, bahasa, lagu daerah, masih banyak kita keragamannya ya. Makanya kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan cara melestarikan budaya kita, bahasa kita, tarian kita, semua kita lestarikan agar tidak akan punah. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Berikutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Dan yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia
yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Untuk menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kita mempunyai berbagai macam suku bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia ada 1331. Wow. Berapa nih yang sudah kalian ketahui? 5 suku? 10? 15? Nah, menurut Summer Institute Linguistik di Indonesia ada jumlah bahasa daerah di Indonesia ada 719 bahasa daerah. Wow, banyak sekali ya. Namun yang masih aktif ada 707 bahasa daerah. 719 bahasa daerah yang masih aktif 707. Sisanya kemana? Ya, sayang sekali, ternyata sisanya itu sudah punah. Bahasa daerah ternyata bisa punah juga ya. Kenapa bisa punah? Karena sudah tidak ada lagi yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Bagaimana caranya? Kalian bisa melakukannya dengan cara menggunakan bahasa daerah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga kalian. Misalnya Miss Vika nih, Miss Vika suku Dayak. Berarti Miss Vika bisa menggunakan bahasa Dayak di lingkungan keluarga Miss Vika. Atau kalian ada yang suku Jawa. Berarti gunakanlah bahasa Jawa di lingkungan keluarga kalian. Atau selain di keluarga, kalian juga bisa menggunakan bahasa daerah dengan teman yang sama suku daerahnya. Jangan yang berbeda ya. Misalnya bahasa Sunda, suku Sunda ketemu dengan suku Dayak. Sama-sama menggunakan bahasa daerah masing-masing. Gak nyambung nanti. Itulah gunanya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Gunakanlah bahasa daerah kalian masing-masing dengan teman sesuku saja, oke? Atau kalian juga bisa membuat poster seperti bahasa Sunda pertemuan yang lalu. Membuat poster dengan menggunakan bahasa Sunda. Wah, itu juga sudah merupakan cara untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Nah, setelah bahasa Sunda, kalian juga bisa menggunakan bahasa dari suku kalian masing-masing. Dicoba ya. Oke, cukup sekian dari Miss Vika. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!